Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kaum muslimin dan muslimat semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Abu Abdillah Harmin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membacakan tentang tata cara membersihkan najis. Kita ketahui bahwa di sana ada benda-benda yang dianggap najis oleh syariat, dan ini telah kita bacakan dan kita bahas di video saya sebelumnya, yaitu fikih bersuci yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara membersihkan najis. Maka ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifiyatu tathirin najasati, tata cara membersihkan najis. Telah disebutkan dalam buku-buku para ulama, i'lam anna syari' alladhi arrafana kauna hadhil aina kauna hadhil aini najisatin atau najisatan atau mutanajisatan arrafana aidan kaifiyata tathhiriha. Ketahuilah bahwasanya syariat Allah dan Rasulnya telah memperkenalkan kepada kita tentang keberadaan benda-benda atau barang-barang yang najis. Demikian juga menjelaskan kepada kita tata cara membersihkannya. Wal wajibu alaina ittiba'u qoulihi wa imtisalu amrihi. Maka wajib bagi kita mengikuti petunjuknya dan merealisasikan perintahnya di dalam mensucikan najis ini. Maka fama warada fihil guslu hatta la yabqa minhu launun wala rihun wala ta'mun kana kadzalika huwa tathiruhu. Apabila kita mendapati di dalam dalil syariat, misalnya ada dalil memerintahkan mencuci sampai tidak tersisa bau, rasa dan warnanya, maka itu cara membersihkannya. Wa ma warada fihi sabbu awil rasu awil hattu awil masu al ardi au mujarradu masyi fil ardi tahiratin kana dzalika huwa tathiruhu. Kemudian apabila ada dalil yang menyuruh dituangkan atau disiram atau digosok dengan air atau digosokkan ke tanah atau sekedar dipakai berjalan di permukaan bumi, maka itu pula cara mensucikannya. Jadi dalam kaifiyatu bersuci ini, mensucikan najis, maka kita mengikuti petunjuk yang ada, petunjuk yang berasal dari Al-Quran atau petunjuk yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, kemudian di dalam kitab ini disebutkan wa'lam annal ma'a huwal aslu fi tathirin najasati. Ketahuilah bahwa air merupakan pembersih anekanya najis yang utama dan pertama. Liwasfi syari' lahu biqaulihi, sebagaimana yang berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul ma'a tahura. Allah telah menciptakan air sebagai pembersih. Wa fala yu'dalu ila ghairihi illa idza thabata dzalika anisyari. Maka sebab itu tidak boleh berganti kepada pembersih lain selain air kecuali ada penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu udulun anil ma'lumi kaunihi tahuran ila ma lam yu'lam kaunuhu tahuran. Wa dzalika huruju amma taqtadihi masaliku syar'iyyah. Karena beralih kepada sesuatu yang sudah dimaklumi sebagai pembersih, yaitu air, kepada sesuatu yang tidak diketahui berfungsi sebagai pembersih, hal itu menyimpan dari ketentuan syariah. Maka
Idza alimta hadza fa ilaika ma jaa bi syar'u fi sifatil tathhiril a'yani an-najisati awil mutanajjisati. Nah, jika kita sudah memahami hal ini, maka ikutilah penjelasan syarah perihal sifat dan kiat membersihkan barang-barang najis atau yang terkena najis. Jadi ini muqaddimah tentang tata cara membersihkan najis, bahwa kita mengikuti tata cara yang telah diajarkan. Apabila syariat ini memerintahkan dengan air, maka dengan air. Apabila dengan yang lainnya, maka dengan cukup dengan cara tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk kepada macam-macam najis dan cara membersihkannya. Nah, yang pertama kita masuk kepada tathhirus sabi min baulis sabi ar-rodi'i, yaitu menyucikan air kencing atau kotoran manusia. Maka bagaimana cara menyucikan dari air kencing atau kotoran manusia? Maka tata cara menyucikan najis dari air kencing dan kotoran manusia, apabila najis itu berupa kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI, maka cara membersihkannya dengan memerciki air pada tempat yang terkena air kencing laki-laki tanpa dibasuh dan diperas dengan tangan. Jadi kalau laki-laki ini, anak kecil laki-laki, dia belum makan, dia belum mengkonsumsi selain ASI, maka apabila mengenai kencing mungkin pakaian daripada ibunya, maka cukup diperciki tanpa harus dibasuh dan diperas dengan tangan. Adapun jika anak tersebut sudah mengkonsumsi makanan lain di samping ASI, maka makan bagian yang terkena air kencingnya harus dicuci. Nah, sementara untuk anak perempuan kewajiban mencuci bagian yang terkena air kencingnya, baik dia belum mengkonsumsi makanan, adapun dia sudah mengkonsumsi makanan. Sebagaimana disebutkan, yuksalu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulam. Hadis dari Abu Sahmin, pembantu Nabi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, dicuci pakaian yang terkena anak kencing perempuan dan cukup disiram diperciki air dari air kencing anak laki-laki. Ini dengan syarat bahwasanya anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Dan ini berdasarkan hadis yang lain bahwa Nabi SAW bersabda, baulul gulam yundahu wa baulul jariyah yuksal. Wa hadha ma lam yut'imaha fa idza ta'ama ghusala jami'an. Kencing anak laki-laki itu diperciki, sedangkan kencing anak perempuan itu dicuci. Hal ini dilakukan selama keduanya belum mengkonsumsi makanan. Apabila sudah mengkonsumsi makanan, maka harus dibasuh kedua-duanya. Ini tata cara membersihkan daripada kencing. Ya, misalnya ketika seseorang pakaiannya terkena air kencing, maka dia harus membersihkannya, maka harus dicuci dengan air. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan di sana tentang masalah air kencing ini. Bagaimana mencuci najis di mesin cuci? Misalnya, hukum mencuci pakaian najis yang dicampur dengan pakaian suci dengan mesin cuci. Misalnya ada pakaian, kemudian seorang mau mencuci di mesin cuci. Bagaimana hukumnya? Maka satu hal yang harus dipahami, inti dari mencuci najis adalah menghilangkan najis tersebut dari benda yang sedang dicuci. Nah, membersihkan najis di pakaian berarti menghilangkan najis pada pakaian tersebut. Ketika najis itu dalam bentuk cairan, bisa dihilangkan dengan cara disiram sampai najisnya hilang. Kemudian di sana ada pertimbangan.
ketika pakaian yang najis dicampur dengan air dan pakaian yang suci, bisa dipastikan najis itu akan mencemari yang lainnya. Oleh karena itu idealnya bagaimana? Sebelum pakaian najis itu dicuci bersama pakaian yang suci, sebaiknya pakaian itu dibilas dulu secara terpisah untuk merontokkan najisnya. Setelah itu dimasukkan ke mesin cuci untuk dicuci bersama pakaian yang suci lainnya. Jadi misalnya ketika ada pakaian yang terkena air kencing dengan yang tidak, itu idealnya dipisahkan dulu. Dipisahkan pakaian yang terkena air kencing dengan yang tidak. Yang terkena air kencing kita basahi dulu dengan air sehingga rontok daripada najisnya, baru kita cuci bersama-sama. Tetapi bagaimana jika langsung dicampur? Ini pertanyaan, bagaimana apabila langsung dicampur? Maka benda suci, kita kembali ke kaidah yang telah kita pelajari bersama, bahwasanya benda suci bisa berubah menjadi najis apabila benda itu terkena najis dan menyebabkan perubahan bau, rasa, dan warnanya. Oleh karena itu, ketika pakaian najis dicuci bersama pakaian suci, di sana ada dua kemungkinan. Pertama, airnya sedikit sehingga menyebabkan kontaminasi najis. Yang kedua, airnya banyak sehingga semua najis bisa hilang dan tidak menempel di pakaian yang suci. Maka apa kata ulama? Idza ghasalta siyab atau idza ghusila as-siyabu mukhtalita bima'in kasir yazilul asarun najasa. Apabila pakaian dicuci dengan cara campur yang najis dengan menggunakan air yang banyak sehingga menghilangkan semua bekas najis dan tidak mengalami kontaminasi najis, maka semua pakaian dianggap suci. Adapun dan wajib bagi yang mencuci hendaknya menggunakan air yang cukup untuk mencuci dan membersihkan semuanya. Dan jika Anda bisa memilih antara pakaian suci dan pakaian najis, maka lebih hati-hati Anda cuci pakaian najis disendirikan dengan air yang cukup sampai najisnya hilang, sehingga air untuk mencuci tetap suci, tidak berubah dengan yang najis. Jadi ini tata cara para kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala mencuci di mesin cuci atau yang lainnya. Diusahakan dalam masalah air kencing ini, maka pakaian itu dipisah dulu, mana yang suci, mana yang kena air kencing, atau lagi kalau terkena mungkin kotoran anak-anak, berak dari anak-anak, hendaknya dicuci dulu, dipisahkan, baru kemudian dicuci bersama-sama. Adapun air kencing tadi, maka hendaknya paling bagusnya dipisahkan, kemudian dicuci. Tapi bagaimana kalau misalnya langsung, maka dalam kondisi ini, kalau airnya sedikit bisa menyebabkan kontaminasi najis, maka ini bisa najis. Kalau airnya banyak sehingga najis bisa hilang dan tidak menempel di pakaian yang suci, maka ini juga dibolehkan. Kemudian itu tata cara mencuci najis berupa kencing atau kotoran manusia di mesin cuci. Sekarang, cara membersihkan najis ompol di kasur atau di sofa. Nah, sering kita melihat atau sering mengalami anak-anak kita yang masih kecil mungkin ngompol sehingga kasur basah atau sofa basah terkena daripada najis kencing tersebut. Maka bagaimana jika anak ngompol di kasur atau di sofa, bagaimana cara membersihkannya? Maka jawabannya, masalah ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seorang Arab Badui datang ke kota Madinah dan langsung masuk ke Masjid Nabawi, lalu kencing di dalam masjid. Dan para sahabat semuanya marah kepada orang ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka dan memarahinya dan menyuruh untuk membiarkannya. Falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubi min ma'in fa uhriqa alaihi. Ketika selesai kencing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk dibawakan seember air, lalu beliau siramkan ke bagian yang terkena kencing. Hadis riwayat Imam Bukhari 221. Maka ketika air kencing di dalam masjid itu disiram, kita bisa memahami bahwa najisnya kencing akan turun ke bawah, meresap ke dalam tanah. Selanjutnya, tanah yang di permukaan itu akan menjadi suci dan bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Artinya, najis yang ada di bawah
tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tanah itu tidak mungkin dicuplik kemudian diganti tanah yang baru. Maka dari sini kita mengambil dari kisah ini tentang bagaimana hukum najis kencing di kasur. Tentang bagaimana anak-anak ngompol di kasur, bagaimana cara membersihkan najisnya. Satu hal yang harus kita pahami bahwa umumnya kasur atau spring bed tempat kita gunakan minimal 2 lapisan. Ada spray dan kasurnya. Untuk spray tentunya kita bisa ambil dan dicuci bagian yang terkena najis. Sementara untuk kasur apa yang harus dilakukan? Sama dengan bantal. Kalau bantal ada bantalnya, ada daripada sarung bantalnya. Untuk sarung bantalnya kita bisa ambil kemudian kita cuci. Bagaimana dengan bantalnya? Maka najis yang mengenai kasur akan meresap dalam kasur. Karena kepentingan kita adalah permukaan kasur, maka bagian permukaan kasur harus kita pastikan bersih dan suci. Bisa jadi dengan cara disiram, kemudian diusap dengan lap. Jadi kasurnya mesti ada, kita siram, kemudian kita usap dengan lap hingga najis di permukaan itu hilang. Atau dengan cara untuk meringankan najis di kasur, bisa dijemur di terik matahari agar sebagian najis menguap. Jadi jika permukaan kasur telah suci, kita bisa pasang spray pengganti sehingga kita pastikan najisnya tidak akan mengenai pakaian kita ketika digunakan untuk tidur. Jadi meskipun bisa jadi ada najis yang mengendap dalam kasur. Sekali lagi, karena kepentingan kita adalah permukaan kasur, sehingga kita tidak perlu memastikan najis itu tidak melekat di pakaian kita, sehingga kita perlu memastikan najis itu tidak melekat di pakaian kita ketika digunakan untuk beristirahat. Jadi ini tata cara membersihkan najis di kasur. Yaitu yang pertama, apabila spraynya kita ambil, atau sama juga di bantal, sarung bantalnya kita ambil, kemudian adapun kasurnya kita siram, kemudian kita lap, atau kemudian kita jemur sehingga najisnya itu lebih ringan dan tidak ada di permukaan. Adapun kalau sudah tidak ada permukaan, mungkin dia mengendap di bawah, ini yang penting tidak menyentuh daripada kulit kita, ini tidak berpengaruh terhadap diri kita. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini tentang tata cara membersihkan air kencing yang ada di pakaian ketika mau dicuci atau yang ada di kasur. Ya sama juga kalau di sofa misalnya, bagaimana apabila dikencingi anak-anak maka cukup disiram kemudian dilap. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana bekas najis kencing yang sudah kering. Misalnya ada kencing tapi dia sudah kering. Ada bekas kencing, bekas najis tapi dia sudah kering. Apakah najis cair bisa hilang terangkat disebabkan sinar matahari maupun angin seperti kencing bayi yang sedikit di pakaian kita? Maka ini pertanyaannya. Maka jawabannya bahwa hukum itu al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu bergantung pada ada dan tidaknya illah. Jadi baju atau kain yang terkena najis statusnya menjadi najis sehingga tidak boleh dipakai untuk sholat. Adanya kain itu statusnya najis tidak boleh digunakan untuk sholat karena adanya benda yang melekat di kain itu. Sehingga ketika benda najis itu telah hilang, maka kain itu kembali menjadi suci karena ilahnya sudah tidak ada. Maka apabila barang najis itu telah hilang dengan cara apapun caranya, maka benda itu kembali suci karena barang najis adalah barang kotor. Sehingga barang kotor itu sudah hilang, maka sifat kotor benda yang menempelnya najis tersebut hilang, maka benda itu kembali suci. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kencing bayi yang menempel di pakaian
kemudian sudah kering sehingga dipastikan yakin tidak ada lagi bekas kencing yang menempel di baju tersebut, maka pakaian Anda kembali suci. Jadi ini yang berlaku kalau memang sudah kering, tidak ada lagi bekasnya, maka itu sudah tidak ada lagi. Misalnya ketika sudah dijemur, dengan dijemur bahwa sudah tidak ada lagi bekas kencingnya, maka itu sudah dianggap tidak najis lagi. Ini bekas najis yang sudah kering. Maka bagaimanapun yang lebih utama tadi adalah dengan cara dicuci dulu. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini tentang tata cara membersihkan najis berupa air kencing. Maka telah kita sampaikan bagaimana apabila air kencing anak kecil, kemudian bagaimana mencuci najis di mesin cuci, bagaimana cara membersihkan najis ompol di kasur atau di bantal atau di sofa, dan bagaimana apabila najis itu bekas najis yang sudah kering. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Adapun tata cara membersihkan najis yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada fikih bersuci, fikih seputar bersuci yang kelima. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk memahami daripada hukum-hukum fikih yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.